Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai bangun ruang sisi datar gabungan. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar gabungan? Ini dia nanti terbentuk dari dua atau lebih bangun ruang sisi datar. Oke. Nah, seperti ini bisa kita lihat pada bangunan-bangunan seperti yang pertama rumah kita. Yang kedua itu Monas tentunya. Kemudian bisa kita lihat dari rumah adat. Nah, seperti rumah adat Batak, itu dia berbentuk prisma ya, atapnya. Kemudian yang keempat, bisa kita jumpai dia pada tenda. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, di sini goalnya itu apa? Kita bisa mencari luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar gabungan. Ini dia tujuan akhirnya. Oke, jika kalian sudah mampu melihat yang pertama, di mana itu bangun ruang sisi datar gabungan, akhirnya kita nanti harus mampu mencari luas permukaan dan volumenya. Siapa yang mau jadi arsitek harus tahu ini gitu ya. Kemudian di sini kita akan bahas juga mengenai berarti yang pertama yang harus kita bahas itu adalah luas permukaan. Jadi luas permukaannya si bangun ruang sisi datar gabungan ini itu dilihat dari total luas yang menyelimuti bangun ruang sisi datar gabungan. Begini dia ya. Kemudian yang kedua itu tadi volumenya. Itu si volumenya. Kemudian apa yang mau dilihat dari volumenya ini itu adalah total volume penyusun. Bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, coba dilihat. Lihat ya. Di sini total luas yang menyelimuti, ingat yang menyelimuti. Namun di sini total volume penyusun. Volume penyusun ini yang menyelimuti. Hanya yang menyelimuti, tidak ikut semua luas permukaan bangun ruang sisi datar tersebut.
Berarti jika kita lihat, jika kita buat contoh, misalnya yang pertama itu ada gambar seperti di sampingnya. Bangun ini terdiri dari kubus dan 5 segi 4, gitu ya. Kemudian untuk menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan, maka perlu dipisahkan bentuk dasar dari bangun ruang tersebut. Nah, berarti yang pertama, kalau ditanya luas permukaannya, itu berarti hanya luas permukaan dari si kubus dulu ya. Si kubus luas selimut dan ditambah dengan luas alas. Karena tidak itu ikut atap, ingat ya, atap tidak ikut. Kemudian luas permukaan dari si limas itu adalah luas selimutnya. Ingat, di sini alasnya yang tidak ada. Alas tidak ikut. Mengapa atapnya ini tidak ikut dan alasnya ini tidak ikut? Karena atap dan alasnya ini dia berimpit. Jadi, jika ada sesuatu yang berimpit di gabungan, yang berimpit itu kita abaikan. Kemudian kalau dia tentang volume, langsung kita jumlahkan, itulah volume gabungannya. Gitu ya. Berarti bisa kita buat di sini ya. Volume gabungannya itu adalah 1/3 dari luas alas kali tinggi. Oke. Ditambah dengan volume kubus. Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau luas alas kali sisinya. Nah, bisa juga ini kita buat karena luas alasnya ini kan sama semua. Berarti luas alas dikali dengan 1/3 tinggi tambah sisi. Atau sisi kuadrat dikali 1/3 T tambah S. Dan di luas permukaannya itu menjadi luas selimut tambah luas alas. Di sini dia luas selimut kubus tambah luas alas itu merupakan, karena selimutnya itu ada 4 dan alasnya ada 1, dan selimut dan alasnya itu berbentuk persegi, maka ini menjadi langsung aja 5 S kali S pangkat 2, gitu ya. Tambah luas selimut ini kan merupakan 4, gabungan 4 dari si segitiga yang alasnya itu si S, kemudian tingginya per 2. Sehingga ini tinggal 2, sehingga rumusnya menjadi S dikali 5S ditambah dengan 2T. Gitu dia ya. Oke. Misal ada contoh seperti di samping. Oke. Katanya tentukan volume dan luas permukaan tenda tersebut dengan panjangnya katanya diketahui. Panjangnya itu 10 meter, kemudian lebarnya itu 6 meter, dan tingginya itu 0,5 meter. Ini si balok yang di bawah. Kemudian dia katanya tinggi tenda dari permukaan, berarti sudah ikut ini si balok. Berarti kalau tinggi prisma segitiganya ya,
itu berarti 4,5 dikurang 0,5, berarti sisa 4 meter. Oke, kemudian yang ditanya, ini adalah luas permukaan dan volume dari si bangun ruang sisi datar gabungan. Oke, kemudian kita jawab. Yang pertama, kita cari dulu luas permukaannya si balok. Oke, ingat si balok tidak ikut si atapnya. Berarti 2 kali, panjang kali tinggi. Panjang kali tingginya ditambah dengan lebar kali tinggi. Ditambah dengan panjang kali lebar. Nah, karena hanya alasnya yang ikut, atapnya tidak ikut. Kita masukkan 2 kali panjang kali tinggi, panjang kali tinggi, panjang kali tinggi, berarti 5, tambah lebar kali tinggi, lebar kali tinggi, berarti 3. Ditambah panjang kali lebar itu 30. Berarti dari sini 2 kali 8 ditambah 30, ini sama dengan 16 tambah 30, sama dengan 46 meter kuadrat. Itu masih yang si balok. Kemudian kita carilah dia yang kedua, itu luas permukaannya si prisma. Prisma segitiga. Untuk mencari prisma segitiga itu berarti kita pakai rumus 2 luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi dikurang panjang kali lebar tadi. Berarti di sini 2 kali luas alas, sini 2 kali, berarti lebarnya ya. Lebar kali dengan tingginya si prisma 4/2 mati, ditambah dengan keliling alas. Nah, kalau dibilang keliling alas, misal di sini ada segitiga. Ini tadi ya, ini tadi si lebar kan 6, kemudian di sini tingginya 4. Berarti di sini pakai teorema Pythagoras, kalau di sini 3, sini 4, berarti di sini 5. Berarti di sini 5, di sini 5, berarti jumlah semuanya itu 16. 16 dikali dengan tingginya berapa? Tinggi si prisma. Nah, tinggi si prisma itu sama dengan panjangnya si tenda. Panjangnya si balok, yaitu 10. Dikurang dengan panjang kali lebar di sini tadi. Nah, panjang kali lebar itu 30. Nah, berarti di sini bisa kita dapat 6 kali 4 itu 24, ditambah dengan 160, dikurang 30. Berarti hasilnya adalah 154 meter kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan di sini luas permukaan gabungan adalah, kita jumlahkan ya, luas permukaan balok ditambah dengan luas si prisma sama dengan 46 ditambah dengan 154 sama dengan 200 meter kuadrat. Itulah dia. Jadi kalau kita disuruh mencari, misalnya kita butuh nih suatu kain untuk kita buat menjadi tenda. Berarti luas minimum, ini minimum ya, kain yang kita miliki itu harus 200 meter kuadrat. Kita cari volume. Yang pertama volume yang kita cari itu adalah volumenya si balok.
Berarti kalau volume balok itu biasanya langsung panjang kali lebar kali tinggi. Langsung aja kita masukin. Tadi panjangnya itu 10, dikali lebarnya itu 6, dikali dengan tingginya 0,5. Ini hasilnya menjadi 30 meter kubik. Kemudian yang kedua kita cari volumenya si prisma. Berarti volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Tadi di sini luas alasnya kita sudah dapat, yaitu 6 kali 4 per 2, atau 6 kali 2 itu sama dengan 12. Oke. Berarti di sini langsung aja kita masukkan 12 dikali tingginya, tinggi si prisma, yang sama dengan panjangnya si balok. Berarti kali 10 sama dengan 120 meter kubik. Sehingga di sini volume gabungannya itu adalah volume balok ditambah dengan volume prisma, sama dengan 30 meter kubik ditambah dengan 120 meter kubik. Ini sama dengan 150 meter kubik. Begitu dia. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat berguna untuk kita semua.